Nah, apakah qalqalah kubro itu harus selalu pada akhir ayat? Tidak, teman-teman. Jadi meskipun dia ada di tengah ayat, ketika kita berhenti atau diwakafkan pada huruf yang hidup dan dibaca wakaf, maka termasuk qalqalah kubro. Ya. Jadi tidak harus, tidak dan tidak mesti di akhir ayat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di Al-Ghifari Channel. Sahabat Al-Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kalian ternyata pada surah Al-Lahab ayat yang kedua pada kata terakhir, yaitu pada kata wa ma kasab, itu terdapat hukum bacaan qalqalah. Namun, apakah kata ini termasuk qalqalah kubro atau qalqalah suro? Nah, ini yang akan kita bahas di video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan secara detail. Baik, kita bahas satu persatu. Qalqalah kubro. Apa itu qalqalah kubro? Qalqalah kubro itu ketika terdapat huruf qalqalah yang hidup. Nah, maksudnya hidup itu dia berharokat fathah, kasrah, dhammah. Fathah sama kasratin dan dhammatin. Ya. Ini kunci pertama, yaitu huruf qalqalahnya hidup. Kemudian yang dibaca wakaf. Ini kunci yang kedua. Jadi kunci pertamanya adalah hurufnya hidup. Kunci keduanya adalah dibaca wakaf. Nah, sebelum itu, apa saja sih huruf qalqalah itu? Huruf qalqalah itu ada qaf, po, ba, jim, dan dal. Qad bujadin, ada 5 huruf. Jadi ketika antara 5 huruf ini berharokat hidup, ya, antara fathah, kasrah, dhammah, kasratin, dan dhammatin, kemudian dibaca wakaf, maka disebut dengan qalqalah kubro. Kemudian, apa yang disebut dengan qalqalah suro? Qalqalah suro itu ketika terdapat huruf qalqalah yang 5 tadi, yang matinya asli. Apa maksudnya mati asli? Matinya yaitu berharokat sukun. Nih. Jadi harokat huruf qalqalahnya adalah sukun, ya. Matinya asli. Ini kunci dari qalqalah suro. Nah, baik, kita lihat secara detail pada kata surah Al-Lahab di kata terakhir. Wa ma kasab. Nah, di sini apakah huruf qalqalahnya hidup atau huruf qalqalahnya mati? Nah, kalau kita lihat dia berharokat fathah, ya. Berharokat fathah. Nih. Berarti dia termasuk dalam qalqalah kubro, sudah dipastikan gitu kan ya. Tapi ketika huruf qalqalahnya ini dibaca wakaf. Jadi ketika ini dibaca wakaf berhenti di sini, maka itu disebut dengan qalqalah kubro. Bagaimana cara membacanya? Yaitu dengan mensukunkan huruf hidupnya. Nah, dari fathah, dari sukun, kasab. Kemudian dipantulkan. Oke. Kemudian dipantulkan. Kasab. Nah, pantulannya seperti apa? Yaitu kembalikan ke makhraj aslinya huruf tersebut. Ya, wa ma kasab. Kasab. Nah, seperti itu. Nah, itu syaratnya. Jadi hurufnya hidup dan dibaca wakaf, maka sukunkan kemudian dipantulkan. Nah, bagaimana ketika dia tidak diwakafkan? Nah, contoh, karena di sini terdapat waqful ula. Ya. Waqful ula itu boleh diwasolkan, namun lebih utama diwakafkan. Nah, ini boleh diwasolkan, tapi lebih utama diwakafkan. Nah, bagaimana ketika kita wasolkan?
Wa ma kasaba sayasla naran. Nah, seperti itu. Berarti ketika kita wasolkan, maka hukum kolkolah pada kata ini sudah tidak berlaku. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika huruf kolkolahnya hidup dan dibaca wakof, maka disebut dengan kolkolah kubro. Ya. Namun ketika dia huruf kolkolahnya hidup namun tidak dibaca wakof, maka tidak termasuk dalam kolkolah kubro. Nah, apakah kolkolah kubro itu harus selalu pada akhir ayat? Tidak, teman-teman. Jadi meskipun dia ada di tengah ayat, ketika kita berhenti atau diwakofkan pada huruf yang hidup dan dibaca wakof, maka termasuk kolkolah kubro. Ya. Jadi tidak harus, tidak mesti di akhir ayat. Ya. Nah, contohnya tadi ketika kita wasolkan sudah bukan akhir ayat lagi kan jadinya. Itu jadi disambungkan, diwasolkan jadinya. Namun ketika kita wakofkan maka sudah di akhir ayat karena diwakofkan. Seperti itu. Nah, ketika dia berharokat sukun maka huruf kolkolah asli. Huruf kolkolahnya matinya asli dan dibaca kolkolah suro. Contohnya seperti apa? Lam yalid. Nah, lam yalid. Nah, ini kan matinya asli. Nah, ini disebut dengan kolkolah suro. Apakah kalau misalkan dia di akhir dia matinya asli disebut kolkolah kubro? Tidak juga. Lam yalid wa lam yulad. Nah, contoh. Wa lam yulad. Kan terakhir dalnya asli juga. Maka ini termasuk tetap kolkolah suro. Jadi tidak berganti ke kolkolah kubro karena di akhir ayat. Tidak seperti itu teman-teman. Jadi ketika dia syaratnya matinya asli, maka dibaca kolkolah suro meskipun di tengah maupun di akhir. Nah, ketika dia hurufnya hidup dan diwakofkan, maka termasuk kolkolah kubro dan tidak harus di akhir ayat. Nah, ketika di tengah ayat kemudian kita terpaksa diwakofkan, maka itu termasuk juga dengan kolkolah kubro. Demikian teman-teman pembahasan mengenai huruf kolkolah ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua untuk menambah wawasan dan membedakan antara kolkolah kubro dan kolkolah suro. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan share, subscribe, like, dan komen jika ada yang ingin kita bahas di video-video berikutnya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.